Tapi sumpah pocong itu maksudnya Saka berani bersumpah. Ketika Saka berbohong, maka Saka yang kemudian mendapatkan bala atau musibah. Saka berani sumpah pocong. Apapun yang akan terjadi juga Saka siap. Dan apabila memang ada penyimpangan-penyimpangan di dalam penyidikan daripada oknum anggota penyidik, lakukan pemeriksaan. Propam kita ada, kita punya Kapolri, kita punya juga Kompolnas, supaya betul-betul mengambil langkah-langkah hukum terhadap oknum-oknum penyidik yang menyalahgunakan penyidikan. Demi bongkar kebenaran kasus Vina, Saka Tatal berani lakukan sumpah pocong. Saksi Liga Akbar mengaku dipaksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, dan diarahkan polisi untuk beri kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa, karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Saka tidak melakukan apa yang dituduhkan, diputuskan sama sekali. Saka tidak mengetahui apa yang terjadi waktu itu. Saka tidak tahu. Bahwasanya Saka aja tuh ada di rumah. Kejadiannya aja ada nggak? Saka tuh nggak tahu. Tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya, tiba-tiba juga ditangkap, nggak ada keterangan apapun. Ya ditangkap juga habis isi bensin. Surat penangkapan nggak ada. Saya juga sebagai Purnawirawan Polri berharap kepada penyidik-penyidik kita ini supaya lebih greget. Saya pernah mengatakan bahwa lebih bagus melepaskan tersangka daripada ya, menahan, memeriksa, atau mempidanakan seseorang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Kita berdosa kepada yang bersangkutan, kepada yang Maha Kuasa. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong, minta tolong, Ya. nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Saya- Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Sempat. Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah, terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga, dibantu. Jadi Liga ya diajarin dong bahasanya, betul ya? Apa yang Saka tahu tentang teman-teman atau mungkin orang yang lebih tua ya, yang sekarang berada di penjara? Saka sempat berada dalam satu sel bersama mereka kan? Sempat. Apa yang mereka katakan kepada Saka? Apa yang Saka tahu tentang mereka? Ya kalau satu sel tuh dipisah. Jadi tiap kamar beda-beda. Jadi nggak semuanya bareng. Ya cuman saya pernah waktu sama Eka Sandi satu sel. Yang sabar tuh Bambang baik pada baik. Beling lakoni cuman kok melas. Neng Aldi adiknya tuh. Eka Sandi. Apa artinya itu? Artinya dia tuh curhat, dia sama-sama curhat berbagi. Eka juga menyatakan dia tidak bersalah. Saya juga tidak mengakui sebenarnya, tapi terpaksa mengakui. Jadi dia tuh mengasih saran kepada Saka sabar gitu. Saka sempat waktu itu disiksa. Sempat. Di Polda Jabar juga sempat sebenarnya pernah aja siksaan. Apa bentuk siksaannya?
Dari pukulan Apa yang dipukul? badan, Bagian mana? ya badan sampai diinjak, dijejak, Itu di Polres atau di Polda? dua-duanya. Sebenarnya ada. Nggak apa-apa, Saka cerita aja sekarang, nggak apa-apa. Ini semua baik Mabes Polri juga punya niat baik untuk kemudian mengungkap semua ini. Sekarang juga ada pemeriksaan-pemeriksaan terhadap para penyidiknya pada waktu itu. Kalau penyidik Terkait enggak, siapa yang nyiksa? Ini data baru. polisi lain. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumpa karena dia nggak ikut mukulin. Tapi anggotanya, Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi. ya ada sebagian ada yang pakai preman, ada yang pakai polisi. Berapa orang? Banyak, bukan 1 orang, 2 orang, Lebih dari 5 orang? lebih. 10 orang? Tiap pagi, tiap apel propos tuh, orang tuh bergila masuk. Tiap datang tuh, udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian jadi bahan penyelidikan. Enggak sih. Iya. Tapi jangan terlalu dipaksa Iya, ya. betul. Gimana Saka? Tiap hari tuh, kayak gitu. Tiap hari disiksa. Hari. Tiap abis apel propos, pagi, Badan ya diinjak-injak, dipukulin, sampai kepala aja dipukul pakai gembok. kepala dipukul pakai di bagian mana? Kepala, Di bagian mana? Belakang, depan? kepala semuanya. Yang dewasa Berkali-kali berkali-kali sampai bocor kepalanya, berdarah berdarah bocor. setiap hari. Enggak setiap hari itu, waktu itu pernah sekali. Tapi penyiksaannya setiap hari, bentuknya berbeda-beda. Berbeda-beda setiap hari. Oleh karena itu Saka pada waktu itu mengikuti apa yang mereka mau. Iya, karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu. Saka emang kasih makan, tapi kasih makannya nggak sewajarnya. Dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya, Bukan piring, jadi nasi bungkus. nasi bungkus, Waktu di Polresta itu sudah dibuka karetnya, dilempar. dilempar. Jadi berantakan. Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu. Iya. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Terlepas apa benar atau tidaknya peristiwa itu, apakah dia pelaku atau tidak, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Namun saya menyampaikan, saya mantan Karawasidik. Kalau situasi ini sudah booming, alangkah bodohnya kalau seorang Kabar Reskrim ataupun Karawasidik itu menutupi permasalahan ini. Suatu hal yang impossible menurut saya. Contoh aja kasus Sambo. Sudah booming, tidak ada yang bisa ditutupi. Semuanya kalau yang terlibat tuh langsung kode etik. Nah, apalagi hanya cuma kasus gini. Nggak mungkin lah menjual nama baik institusi seorang Kapolri, seorang Kabar Reskrim, seorang Kapolda hanya kasus seperti ini. Saya yakin akan diungkap. Dan perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah merupakan hasil akhir daripada penyidikan. Hasil akhir daripada penyidikan. Nah, disinilah nanti akan digelar. Digelar bukan menghadirkan hanya penyidik saja. Ada di situ Propam, ada di situ Kabaintelkam, ada di situ dari Bareskrim, ada di situ juga dari penyidik itu sendiri, divisi hukum juga ada. Mereka akan menggodok pokok permasalahan yang ada ini, kemudian mengungkapkan permasalahannya, begini posisi kasusnya.